Halo, selamat datang di Ngobrol Bareng bersama Alkormais, sebuah acara obrolan santai seputar industri pariwisata dan mais yang kami inisiasi dengan tujuan untuk tukar informasi dan juga sharing pengalaman mengenai bagaimana menangani event di kenormalan baru ini. Kali ini saya sudah ditemani oleh partner kami dari loket.com, Mas Tubagus Utama. Selamat datang, Mas. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Lalu saya juga ditemani oleh partner kami dari salah satu butik insentif yang terbaik kalau menurut saya, yaitu Trip Event, Bro Christoph. Selamat datang di Ngobrol Santai. Dan kali ini acara Ngobrol Bareng kita ini juga kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Kementerian Kesehatan. Beliau adalah Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, Bapak Setiaji ST MSI. Selamat datang Pak Setiaji. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ngobrol Bareng hari ini. Jadi kita pengen ngobrol ini Pak, mungkin dari pihak Dinas Kesehatan sebagai pemilik dan juga pengelola dari Peduli Lindungi ini mungkin bisa bantu menjelaskan hal-hal apa saja yang bisa mendukung industri kami gitu Pak. Mungkin waktunya saya persilahkan Pak, bisa jelaskan sedikit mengenai Peduli Lindungi secara umum sejauh ini sudah bisa ngapain aja gitu ya, lewat fitur ini. Ya. Silakan Pak. Ya, pertama terima kasih sekali lagi ya. Ini merupakan momen bagus menurut saya ya, dan kemudian menyambut baik inisiasi untuk melakukan diskusi terkait dengan Peduli Lindungi sendiri. Setelah kurang lebih di akhir Mei ataupun awal Juli kita meluncing Peduli Lindungi ya. Ya. Kita ketahui bersama bahwa Peduli Lindungi ini fungsinya ada 3. Satu, terkait dengan screening, memastikan bahwa orang masyarakat yang ingin masuk ke dalam suatu tempat publik ya, itu benar-benar sehat gitu ya, tidak positif, terus kemudian tidak ada kontak erat, apalagi melanggar karantina itu ya. Terus kemudian yang kedua ada fungsi tracking, di mana kita bisa men-trace ke belakang ya, 5-10 hari siapa sih kontak erat apabila ada positif di kemudian hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah otomatisasi. Artinya kita bisa memberikan batasan terhadap kapasitas gedung sesuai dengan PPKM levelnya. Nah, hingga saat ini kurang lebih sudah 70 juta user, pengguna Peduli Lindungi ini, dan tiap hari kurang lebih sampai 10 juta yang melakukan screening, terus kemudian menggunakan Peduli Lindungi. Nah, ini artinya jumlahnya cukup besar, dan kurang lebih sudah 170 juta lah secara total ya dari Juli itu yang mengakses QR code. Memastikan bahwa yang masuk di sana adalah sehat gitu ya Pak. Ya. Tadi kan sempat disebutkan mengenai kayak gedung pertemuan itu juga bisa terdetek kapasitasnya. Betul, gitu ya betul. Pak ya. Nah, ini mungkin terkait sama loket gitu kan, karena kan kalau kami nih venue sekarang ini kan kita lebih banyak mengakomodir kebutuhan event organizer ataupun penyelenggara event dari company-company gitu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kan mereka juga kapasitas itu kan mereka juga perlu tahu dan juga menentukan. Kira-kira kalau dari pihak loket, integrasinya seperti apa sih untuk? Jadi memang loket sejak awal memang kita sudah terlibat di beberapa aktivitas vaksin registrasi, Pak Jim. Ya. Jadi kita memang pada saat itu kita sudah diberikan fasilitas oleh tim Kementerian Kesehatan, tim DTO khususnya, untuk bisa melakukan integrasi, terutama untuk para warga negara yang akan mendaftarkan vaksinnya lewat aplikasi kita. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan seperti yang Pak Jim tadi bilang, PPKM levelnya turun dan vaksin sudah berjalan dan seperti layaknya aktivitas normal. Nah, kita juga melihat bahwa ternyata memang loket itu bisa dikembangkan, terutama karena memang industri kami kan pada awalnya memang bergerak di bidang event dan entertainment ya Pak ya. Pariwisata juga masuk ke dalam industri yang kami tangani. Nah, kami berdiskusi dengan tim DTO juga bagaimana kita bisa dari apa yang sudah kita integrasikan, kita coba untuk
support industri supaya bisa kembali lagi. Nah, jadi dari apa yang kami lakukan sebenarnya pada apa yang sudah terjadi di vaksin itu bisa dilakukan untuk perkembangan mendukung industri event ke depannya. Seperti kalau misalnya ada orang untuk membeli tiket, melakukan pembukingan tiket event yang biasanya ketika sebelum datang ke event kan dia harus membeli tiket jauh-jauh hari nih Pak. Betul. Nah, ini bisa menggunakan integrasi API yang sama ketika orang itu ibaratnya dulu dia registrasi dengan vaksin. Jadi bisa dicek nih, orang ini ketika dia sebelum membeli tiket, dia tuh sebenarnya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Misalnya kalau masuk mall dia 1 kali vaksin misalnya. Nah, ketika untuk event harus 2 kali vaksin. Nah, kita bisa memfilter sebelum orang itu membeli tiket atau datang ke tempat acara. Jadi dengan begitu diharapkan tidak ada mobilisasi massa yang boleh dibilang tidak aman gitu. Jadi orang yang sudah beli tiket, kalau dia tidak memenuhi persyaratan vaksin, dia tidak bisa melakukan pembayaran. Gitu. Dan kalaupun dia sudah melakukan pembayaran pada saat hari H, seandainya dia terindikasi kontak erat di beberapa hari sebelum acara, itu juga bisa diberikan notifikasi misalnya. Dia kamu terindikasi kontak erat, karena Peduli Lindungi kan fungsinya tidak hanya untuk mengetahui status vaksin, tapi dengan adanya status kontak erat juga bisa melalui Peduli Lindungi. Jadi dengan begitu bisa diinformasikan ke orang tersebut supaya dia tidak perlu datang ke eventnya. Jadi dengan begitu kita bisa menghindari adanya yaitu tadi penyebaran yang memang itu tidak tidak bisa terkontrol, penyebaran klaster-klaster baru. Jadi kita tuh sangat berharap integrasi antara Loket dan Peduli Lindungi itu bisa dimaksimalkan oleh teman-teman di industri event dan pariwisata. Jadi dengan kata lain kan sebagai penyelenggara event, katakanlah promotor gitu ya. Betul. Jadi dia bisa lihat gedungnya, fasilitasnya berapa orang, kemudian dengan itu dia bisa mulai filter siapa pembelinya itu dari awal gitu ya. Betul sekali. Kapasitas kita sangat bisa diawasi, dikontrol dari depan sesuai protokol ketetapan yang berlaku. Betul. Dari Peduli Lindungi juga memang sudah ada kapasitas manajemen gitu loh. Nah, ditambah lagi Loket kapasitas manajemen. Jadi 2 layer nih, Pak. 2 layer. Jadi semakin aman kalau menurut saya. Jadi untuk menghindari klaster sebenarnya ya. Betul. Untuk menghindari klaster gitu. Nah, kalau dari Peduli Lindungi sendiri Pak, kalau kayak penyelenggara event ini kan mereka gimana sih Pak prosesnya kalau misalnya nih katakan kalau tidak perlu ada registrasi yang lewat loket gitu. Mereka bisa langsung menggunakan Peduli Lindungi itu gimana? Ada prosedur tertentu atau gimana Pak? Misalnya kayak perusahaan tertentu yang mau mengadakan event, tetapi mereka mau menggunakan ini untuk memfilter kehadirannya gitu. Kayak ada expo atau apa gitu Pak? Ya, pertama tentunya ada beberapa batasan seperti PPKM level ya. Kalau dari sisi prokesnya dulu. Terus kemudian selain itu juga ada cakupan vaksinasi, ya, itu kan nanti berhubungan juga dengan PPKM levelnya di atas 70%. Terus kemudian berikutnya lagi juga harus dipastikan secara prokes tadi misalnya kapasitasnya. Kan jarak itu 1,5 meter, berarti harus dihitung berapa kapasitasnya tadi. Nah, karena kapasitas itu yang nanti harus diinput di dalam sistem Peduli Lindungi. Kapasitas maksimalnya berapa penyelenggara. Nah, saat ini sudah kita lebih permudah untuk mendaftarkan, untuk mendapatkan QR code tadi ya, beserta CMS-nya. Tinggal mendaftarkan ke alamat kami, terus kemudian nanti setelah itu akan mendapatkan login untuk mengisi berapa kapasitas, terus di mana lokasi eventnya, terus kemudian kapan, berapa hari dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem di Peduli Lindungi sebenarnya kita bisa memberikan batasan. Misalnya QR code berlaku hanya untuk berapa hari sesuai dengan eventnya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi bisa juga menggunakan Peduli Lindungi untuk event-event yang sifatnya bukan seperti kalau mall kan sepanjang hari ada di sana. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti itu. QR code temporary gitu. Sesuai dengan waktu eventnya. Itu mendaftarnya boleh disebutkan Pak? Dengan cmsrec.dto.kemkes.go.id. Oke. Nah, karena kadang-kadang kan mungkin untuk kayak seminar yang skalanya mungkin 50-100 orang, mungkin kalau pakai loket kan jadi ada beberapa layer ya. Kalau kayak performance saya rasa sih bisa. Atau kayak
exhibition kan juga mungkin pakai loket, tapi banyak nih permintaan-permintaan yang sudah datang ke kami nih yang sifatnya cuma 50, 100 Iya. orang gitu ya. Iya. Jadi itu bisa langsung dilakukan ke seperti itu. Iya. Peduli Lindungi ya. Betul, untuk yang pada saat datang ya check-in. Tapi Jadi untuk yang pre-nya bisa dilakukan juga dengan loket.com. loket juga ya, untuk pre-booking ya. Betul. Nah, kalau pre-booking itu gimana Pak, Mas Bagus? Artinya kan mungkin ada event yang memang nggak berbayar tapi memerlukan atau mau memakai platformnya loket, itu gimana Mas? Oke, jadi loket itu memang kita memiliki sebuah keunikan Pak. Jadi platform kami di loket itu bisa membuat sebuah event tanpa adanya transaksi, tapi ada registrasi tetap. Iya. Jadi transaksi ini maksudnya adalah Rp0. Nah, itu sebenarnya yang menjadi titik awal kami terlibat di registrasi vaksin dengan pihak tim dari Kemenkes. Oke. Jadi karena vaksin awal itu tidak berbayar gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa memiliki sebuah sistem keunikan yang dimana bagi siapapun yang ingin membuat event baik skala kecil, menengah atau besar, kalau ingin membuat sebuah sistem pre-booking atau registrasi yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi dan tapi tanpa berbayar pun itu bisa tetap menggunakan platform loket. Gitu. Jadi tidak dikenakan biaya sama sekali karena ini bagian dari kami dalam mensukseskan pengontrolan supaya dalam masa COVID-19 ini supaya tidak terjadi kluster baru, tidak terjadi kasus baru. Ini merupakan dukungan kami terhadap program-program pemerintah sekaligus juga mendukung industri ini supaya bergerak lagi gitu. Yeah. Jadi memang ini tujuan utama kami. Jadi tidak masalah dengan adanya integrasi kami dengan Peduli Lindungi dan bisa menggunakan walaupun event itu tidak berbayar. Ya, karena Peduli Lindungi nggak melakukan registrasi ya, Betul. lebih untuk memfilter Screening, betul. screening saja Ya, gitu ya. betul, Jadi betul. jadi penting untuk kita ketahui bersama kalau registrasi mau dihandle sendiri oleh penyelenggara sih oke saja. Betul. Tapi kalau registrasinya juga mau dikelola, Betul. itu bisa lewat loket.com yang bisa juga langsung Betul. mengikuti screening dari Ya. Peduli Lindungi. Betul. Oke. Bro, ada pertanyaan mungkin Bro, kelihatan udah Ada pertanyaan excited langsung. Nah, kalau itu tadi disebutkan itu cukup unik ya Pak ya. Jadi Iya. sekarang journey-nya kan lebih jelas ya. Ada dua pihak yang sama-sama berkolaborasi untuk menghandle registrasi dan juga untuk screening keamanan selama acara. Sejauh apa Pak proses registrasi dan screening ini sudah diteruskan kepada tempat tujuan dari let's say katakanlah kalau di event atau di wisata kan ada tempat tujuan yang dituju gitu. Nah, proses registrasi dan screening yang dilakukan itu apakah sudah bisa diteruskan ke tempat tujuan final gitu Pak? Misalnya seperti kayak taman wisata ataupun sebuah gedung yang dituju untuk mengikuti event gitu. Ya, saat ini untuk kategori di tempat ya, Iya. seperti mall, tempat wisata itu kurang lebih sudah lebih dari 30 kategori di Peduli Lindungi. Oke. Iya, nah tempat event ini kan pasti mengikuti lokasi gedungnya ya. Iya. Memang sejauh ini untuk event sendiri belum dimulai dengan secara khusus ya dibuat semacam temporary QR code tadi, tetapi itu sangat memungkinkan. Iya. Nah, jadi kalau dari sisi journey sebenarnya untuk mendaftarkan hanya cukup sehari gitu ya. Iya. Misalnya ada tempat, lokasi wisata dan sebagainya itu karena kan sudah self services untuk mendaftar. Iya. Dulu memang di awal-awal kita menggunakan model email ya, itu waktunya cukup lama karena memang pada waktu itu memang kita bukanya bertahap. Jawa Bali, terus kemudian dibuka keluar Jawa Bali. Tapi kan sekarang seiring dengan PPKM levelnya juga sudah menurun. Nah itu kita buat lebih lebih simpel sehingga dalam kurun waktu 1 hari pun QR code-nya juga bisa langsung dicetak diperoleh oleh si pengelola event ataupun pengelola gedungnya. Iya. Dan hasil screening tadi Pak yang real, apakah sudah real time? Oh ya. Seperti tadi yang ada tiba-tiba kalau saya sudah melakukan pre-booking untuk menuju ke taman wisata gitu katakanlah, kemudian ternyata setelah proses saya pre-booking dan sampai hari H ternyata
ada yang terpapar atau terindikasi gitu. Apakah itu mempengaruhi kapasitas tempat secara real time langsung? Ya, karena begitu screening kan langsung istilahnya kapasitasnya tadi dikurangi kan. Ada orang yang mau masuk merah, kuning ataupun hijau dan sebagainya, itu kan langsung otomatis terkurangi di dalam sistem, termasuk si masyarakat juga bisa lihat. Nah, itu pasti langsung real time kondisinya seperti itu. Nah, yang perlu juga disikapi tadi adalah bagaimana ini juga kita bisa memberikan notifikasi ya ke pengelola gedung atau satgas terkait. Nah, model seperti ini juga sudah kita terapkan di sekolah ya. Jadi sekolah juga kita berikan notifikasi secara otomatis kepada gurunya atau wali kelasnya untuk memastikan bahwa yang sekolah pada saat itu adalah benar-benar bukan kategori yang hitam tadi. Nah, itu sudah kita lakukan di kurang lebih sekolah itu luar biasa, cukup banyak, ada hampir 500.000 sekolah. Nah, tapi kita sudah memulai untuk di 10.000 sekolah sudah kita berikan notifikasi. Jadi akan banyak efisiensi ya Pak Jim ya. Ini kita melihat dari pihak Mas Bagus dari Loket dan juga Pak Setiaji dari Peduli Lindungi yang sudah meng-create satu sistem ini menimbulkan banyak efisiensi yang tadi nggak perlu pergi ya nggak usah pergi. Betul. Gitu. Meskipun dia sudah mendaftar gitu dan dia sudah dapat alert gitu. Iya. Nah, kalau dari pihak Loket sendiri dengan adanya sistem integrasi ini, Mas Bagus, ada untuk sosialisasi ke organizer sejauh ini yang sudah dilakukan gimana, Mas Bagus? Jadi dari kami sosialisasi mungkin tadi sempat diinformasikan sama Pak Setiaji tadi, memang awal-awal sistemnya masih pembukaannya per industri gitu kan Pak. Nah, kita bersama-sama tim DTO itu mensosialisasikan kepada asosiasi-asosiasi lewat Kementerian Pariwisata gitu. Jadi ketika kita mensosialisasikan ada ke Asosiasi Promotor Indonesia, nah itu kita sosialisasikan prosesnya seperti ini. Nah, lalu kita ke Putri, Persatuan usaha destinasi, ya kan, seperti Taman Safari, Ancol, itu tergabung di organisasi tersebut. Kita juga ikut bersosialisasi. Nah, jadi itu yang kami lakukan di tahap-tahap awal. Nah, seiring berjalannya waktu dengan sudah mulai dibuka seiring dengan menurunnya level PPKM, jadi kita melakukan beberapa sosialisasi langsung kepada pihak pemilik gedung, venue, di mana venue merupakan tempat yang akan menjadi aktivitas dari teman-teman IO atau promotor. Nah, jadi kita semakin menuju ke arah yang mikro nih Pak, gitu, supaya bisa mensosialisasikan ini, supaya semuanya bisa sama-sama bergerak, tapi semuanya secara bertahap dan terukur, ya kan, supaya tidak terjadi sebuah ledakan baru, ya kan. Nah, kita sama-sama menjaga, justru itu yang paling penting, bahwa kita menyadari bahwa pandemi ini belum selesai, tapi dengan kita sama-sama menjaga, kita berusaha mengingatkan satu sama lain, kita bisa industri ini bisa tetap berjalan seperti yang kita harapkan, gitu ya Pak. Saya terus terang excited banget dengan pembicaraan sore hari ini ya, karena dengan ini kan mungkin teman-teman organizer dan juga teman-teman dari korporasi jadi bisa mengetahui bahwa kegiatan bisa dilakukan di pembicaraan beberapa waktu yang lalu dengan Kementerian Pariwisata pun juga sudah didorong untuk mulai melakukan kegiatan. Nah, sekarang kegiatan sudah didukung dengan dua platform yang sangat-sangat menolong untuk supaya bisa mengelola event dengan lebih baik gitu. Nah, kedepannya kira-kira Pak Setiaji ada rencana apa nih Pak dari Peduli Lindungi yang mungkin juga, karena kebetulan ini kan kita di bulan-bulan budget nih, mungkin para organizer sama corporate planner nih bisa memanfaatkan fitur-fitur berikutnya gitu ya, dengan Loket dan juga dengan Peduli Lindungi. Tentunya Peduli Lindungi saat ini kan juga sudah berpartner juga ya dengan platform-platform digital yang lain, seperti e-commerce, terus kemudian travel online dan sebagainya. Nah, ini memperluas lah cakupan dari Peduli Lindungi. Nah, kemudian di sisi lain Peduli Lindungi juga saat ini sudah dilengkapi dengan multi language ya.
Ada Chinese, terus kemudian ada bahasa Inggris, terus French ya, termasuk Arabic, itu juga sudah kita lengkapi, sehingga ini memperluas bukan hanya warga negara Indonesia tetapi warga negara asing pun gitu ya sudah bisa menggunakan Peduli Lindungi. Artinya bahwa konsumen kita ini sekarang cukup luas gitu ya, bukan hanya warga negara Indonesia tetapi juga yang lain. Nah ini di sisi lain juga kan saat ini kita sudah membuka koridor untuk 19 negara ya, sehingga itu juga akan membuat event pariwisata di kita menjadi lebih semarak lagi ya, dengan menggunakan Peduli Lindungi sebagai platform utama kita. Nah, kemudian di sisi lain kita juga sudah melakukan diskusi dan kemudian melakukan perubahan terhadap sertifikat vaksin sehingga ini bisa dikenal juga di negara yang lain. Kita menggunakan beberapa standar seperti EU, terus kemudian ada WHO dan sebagainya. Dalam waktu dekat nanti sertifikat vaksin kita juga akan berubah sehingga menggunakan standar yang internasional. Dan kemudian di sisi lain ada beberapa panduan-panduan yang kita siapkan untuk memastikan bahwa wisatawan asing yang mau berwisata ya di beberapa tempat sudah mengikuti prosedur yang kita tetapkan. Kemudian juga di yang lain kita melakukan integrasi banyak sekali dengan transportasi seperti kereta api gitu ya, terus kemudian bandara dan sebagainya, sehingga ini bisa melakukan filter pada saat pembelian di awal gitu ya, termasuk juga pada saat mau check in itu sudah terhubung dengan sistem Peduli Lindungi, termasuk juga dengan beberapa sistem yang lain seperti untuk imigrasi, terus kemudian juga insurance ya, visa dan sebagainya untuk bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, termasuk sistem karantina dan lain sebagainya, itu benar-benar kita integrasikan sehingga semuanya bisa seamless gitu ya, paperless dan memudahkan ya untuk ini sebenarnya dalam rangka untuk mengattract kembali bahwa Indonesia sekarang sudah siap untuk melakukan perhelatan event-event yang cukup besar nanti. Sebentar lagi kan ada Mandalika gitu ya, terus kemudian G20 dan sebagainya, kita menyiapkan itu dengan sistem lah semuanya. Ya, jadi kalau dengan penjelasan ini kan Peduli Lindungi siap untuk support G20, apalagi event-event kita ya Mas Bagus ya. Betul. Karena takut nanti eventnya jadi klaster, jadi jadi sorotan media dan lain sebagainya. Tapi dengan obrolan kita hari ini, mudah-mudahan teman-teman di korporasi juga bisa tahu bahwa ini semua bisa dikelola, bahkan bisa diantisipasi sebelum eventnya berlangsung. Betul, betul sekali. Gitu. Kalau saya sih terbayangnya untuk memberikan satu statement yang clear Pak untuk teman-teman pelaku usaha wisata gini ya. Terutama tadi dengan adanya hadirnya Loket sebagai platform untuk melakukan registrasi dan kemudian Peduli Lindungi yang men-screening keamanan dari setiap orang yang terlibat di dalam sebuah acara ataupun perjalanan wisata. Mas Bagus, apakah boleh dikasih klarifikasi gitu? Apakah Loket sudah siap untuk bisa menjadi platform registrasi untuk para pelaku usaha travel, katakanlah yang kelas masih di middle gitu, yang medium, yang masih belum mempunyai platform sendiri untuk melakukan pembelian produk gitu? Karena gini, intinya Loket sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya dari sisi awal pertama berdiri memang kita menspesifikasikan kepada event industri. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata memang banyak kebutuhan lain di luar dari event itu sendiri yang membutuhkan sebuah platform. Platform kita kan sama seperti cara membuat QR Code tadi, kita self service, ya kan, gimana setiap orang sesuai dengan kebutuhannya bisa membuat sebuah eventnya, mendistribusikan, mempromosikan sekaligus menjual registrasi itu event mereka melalui sistem platform registrasi kami, ya kan. Nah, kita kebayang kemarin yang sama sekali belum pernah terimajinasi sebelumnya adalah kita dipakai untuk registrasi vaksin, ya kan? Itu bukan event kan. Nah, dengan waktu yang singkat, dengan keterbatasan karena pandemi, toh kita akhirnya bisa mewujudkan itu. Jadi kita beranggapan bahwa ini sebenarnya memang kita bisa loh melakukan sesuatu hal kalau memang ada kebutuhannya, ada demand-nya, dan kita melihat itu kata kuncinya sebenarnya pemberdayaan, ya kan? Gimana kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk bisa keluar dari pandemi ini dengan solusi yang terbaik, ya kan? Tidak membuat sebuah klaster baru, tidak membuat penyebaran baru, ya kan? Nah, apapun
kita mendukung gitu kan. Peduli Lindungi dari tim DTO juga mau mengembangkan sebuah solusi baru, ide-ide baru, yuk kita jalan sama-sama. Ya, tetap pertemuan-pertemuan fisik pasti tetap ada karena saya rasa kita nggak pernah bisa menghilangkan gitu ya. Tetapi yang kita rubah sebenarnya behavior sama experience-nya aja nih. Ya, Jadi dengan teknologi ini ya, begitu. Oke, saya rasa kita udah cukup sharing informasinya dan saya harapkan kita bisa melakukan kerjasama yang lebih lagi di waktu-waktu yang mendatang. Sekian dari kami, Alkormais, ngobrol bareng hari ini dan sampai ketemu di acara ngobrol bareng berikutnya. Terima kasih.